Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desna Liasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Barito Kuala. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi sebelum melakukan observasi di kelas teman rekan sejawat saya. Baik, hari ini adalah Rabu 8 Maret 2023. Hari ini saya dengan rekan sejawat saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan siapa, Miss? Saya Miss Aulia, guru bahasa Indonesia. Baik, dengan Miss Aulia, guru bahasa Indonesia, mengajar di sekolah mana? Global Islamic Boarding School. Baik, SMA, Miss ya? SMA, betul. Nah, kebetulan kan besok saya insya Allah akan observasi di kelasnya Miss Aul ya. Besok kelas berapa, Miss, yang akan saya observasi? Kelas 12 SS Boy dan Girls. Oke, baik. Waktu percakapan kami hari ini adalah jam 2:15 WITA. Jadi gini, Miss, sebelum besok saya observasi ke kelas, mungkin alangkah lebih baiknya kita diskusi dulu nih. Nah, kira-kira besok Miss Aul ini tujuan pembelajarannya apa, Miss? Untuk kelas 12 SS Boys ya, Miss. Untuk pembelajarannya itu mereka di tahap memahami teks resensi. Memahami teks resensi, oke. Jadi untuk tujuannya besok adalah peserta didik mampu untuk memahami teks resensi, baik itu dari karya sastra secara lisan maupun tulisan. Oke. Baik, saya izinkan konfirmasi ulang ya, Miss ya. Jadi besok itu tujuan pembelajarannya adalah siswa atau murid, Miss ya. Bentar. Siswa atau murid memahami teks resensi baik dari karya sastra, itu lisan maupun tulisan. Oke, baik. Nah, kira-kira ketika besok saya observasi, kira-kira Miss Aul mau area pengembangan yang mau dicapai itu seperti apa? Area pengembangan yang dicapai oleh saya lebih kepada mengaitkan pembelajaran teks resensi itu dengan kehidupan mereka. Jadi lebih dekat gitu dengan mereka. Resensi. Oke, jadi Miss Aul untuk area pengembangannya besok mengaitkan teks resensi dekat dengan kehidupan murid gitu, Miss ya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Miss persiapkan buat besok? Strategi yang disiapkan untuk besok itu karena model pembelajaran saya gunakan adalah contextual learning. Jadi yang pertama saya ingin lebih mengenalkan, karena kan kalau sekolah boarding ini Miss kan mereka kalau check out kan mereka pergi ke bioskop nih, pergi ke nonton film dan sebagainya. Nanti saya akan tampilkan tuh tentang 21, apa yang kalian pernah nggak kesini, pernahkah kalian nonton film yang saya tunjukkan juga gitu. Nanti akan saya berikan mereka film apa yang kalian pilih dan memberikan grade point berapa sih yang kalian peroleh grade point setelah menonton film itu. Oh, oke. Jadi saya konfirmasi dulu ya, Miss. Berarti strategi pertama saya tangkap itu modelnya pertama contextual learning, terus yang kedua mengaitkan berarti teks resensi dari bioskop. Kayak gitu ya. Oke. Jadi ke teks resensi. Oke. Ada lagi, Miss, mungkin selain ini? Mungkin dari yang ketiga itu kalau anak-anak itu kan kadang bosen nih. Kok film aja, Miss, gitu. Kok film aja yang ditunjukkan, bisa menggunakan aplikasi yang mereka gunakan. Seperti webtoon, Wattpad itu. Ataupun juga lagu-lagu yang pernah mereka dengarkan gitu. Karya sastra deh, lebih tepatnya. Wattpad gitu, Miss ya. Lagu, musik, buku bisa juga. Film, yang film. Berarti buku ini apakah termasuk buku sastra juga, Pak? Atau buku sastra boleh. Buku sastra. Kadang buku novel dan lain sebagainya juga boleh. Oke, baik. Strategi, berarti strategi Miss Aul tadi modelnya contextual learning. Kemudian yang kedua itu dari bioskop dulu nih, berarti ceritanya awalnya yang dibawa ke teks resensi. Kemudian tambahan berikutnya berarti karena nggak mau cuma film aja, bisa dengan aplikasi webtoon dan Wattpad, lagu, buku, dan film kayak gitu, Miss ya. Ada lagi, Miss? Cukup itu aja. Cukup itu aja. Oke, baik. Tadi sih saya sempat dengar sebenarnya bagus tuh untuk saya ya, catatan khususnya. Berarti bisa ditambahkan mungkin lagu, buku, film yang tadi Miss bilang karya seni. Karya seni ya. Nah ya, tertinggal mungkin, Miss ya. Betul. Karya seni. Karya seni. Nah, berarti mungkin tambahan buat saya, Miss, kan ketika nanti mereka melakukan penilaian
oh ini berapa nih nilai film ininya. Nah, berarti itu kan nanti mereka tahu mana kelemahan, mana kelebihan. Nah, berarti nanti nyampe ke situ juga. Nyampe, karena kan ada yang masuk ke struktur dari teks resensi itu. Oke, berarti nanti besok itu rencananya memahaminya itu sampai bisa memilah. Oke. Berarti untuk catatan dari saya, Miss, berarti usahakan nyampe ke titik itu ya, nyampe ke titik kelemahan dan kelebihan dari grade setelah mereka memberikan itu. Oke, baik. Nah, mungkin itu, Miss, untuk catatan saya, mungkin diingat yang tadi itu, Miss, ya. Nah, mungkin untuk percakapan kita pra-observasi cukup sampai sini aja. Miss Aul bisa menyiapkan lebih baik buat besok. Saya mohon izin besok masuk, Miss, ya. Oke. Dan mungkin ada beberapa kutipan-kutipan video nanti ketika di kelas saya rekam, saya mohon izin untuk dimasukkan ke laporan saya. Baik. Terima kasih, Miss Aul. Terima kasih, Miss Desna. Yes, terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Miss Aul. Dan besok saya akan melakukan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desnalia Sari, saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Barito Kuala. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya yang sebelumnya sudah melakukan percakapan pra, kemudian juga observasi dengan Miss Aulia, dan saya didampingi oleh pengajar praktis saya Pak Hadi Purwandi. Baik, untuk sebelumnya saya sudah mengobservasi kelas Miss Aul kemarin ya. Kebetulan observasinya kemarin tanggal 9 Maret, Pak. Tanggal 9 Maret, nggih. Di mana pas percakapan pra-observasinya satu hari sebelumnya, tanggal 8 Maret. Nah, hari ini tanggal 16 Maret adalah pasca observasi yang akan kami lakukan. Jadi, Miss Aul, kemarin itu kan ketika kita sebelum saya observasi, ada beberapa pengembangan yang Miss Aul katakan yang akan dilakukan di kelas. Nah, kemarin itu pengembangannya adalah mengaitkan teks resensi, kata Miss Aul kemarin, yang dekat dengan kehidupan murid. Betul. Nah, mungkin beberapa catatan nanti akan saya sampaikan ke Miss Aul. Jadi berdasarkan hasil observasi kemarin kan Miss Aul bilang bisa minta bantu dilihatkan kayak gitu ya. Apakah sudah mengaitkan teks resensi nih dengan kehidupan siswa? Kemarin juga Miss Aul bilang dari strategi-strategi yang pertama menggunakan film, kemudian menggunakan Miss? Aplikasi seperti webtoon, Wattpad, ya kan, dan juga karya seni ya, Miss ya. Nah, baik. Jadi dari hasil yang kemarin untuk observasinya saya lihat ada semua. Nah, sekarang kita ke pasca observasinya, Miss ya. Nah, baik. Baik, Miss Aul, untuk pertanyaan pertama mungkin bagaimana refleksi Miss Aul setelah melalui semuanya dari pra percakapan kemarin, kemudian kan Miss Aul persiapan tuh, kemudian saya observasi. Nah, kemudian apa refleksi Miss Aul terhadap pengajaran Miss Aul kemarin itu, Miss? Nah, untuk pembelajaran khususnya pada topik resensi ini ya, Miss Desna, karena topik ini resensi, jadi saya membawa topik ini tuh yang lebih deket sama anak-anak. Makanya saya menggunakan media pembelajarannya yang di dalam kehidupan sehari-hari seperti film, buku antologi, lagu juga, karya seni tadi yang Miss Desna sebutkan. Nah, namun pada saat di pertengahan pembelajaran itu, mungkin ada beberapa nih ketika saya tampilkan film, hanya beberapa anak saja yang notice, hanya yang mereka yang tahu. Beberapa anak lainnya mungkin kurang tahu sama film itu. Terus kurangnya saya itu, bahan refleksi saya itu kurangnya interaksi antar individu yang lain. Jadi saya tuh lebih melihat kepada peserta didik yang aktif. Justru saya kurang aware sama peserta didik yang pasif gitu. Jadi kayak kurang interaksi sama mereka. Jadi saya lebih enjoy ke semuanya. Jadi saya tidak menonjol ke beberapa orang aja, tapi saya harus ke semuanya dan melihat seberapa paham mereka apa yang saya jelaskan. Oke.
Nah, tadi kan dari ceritanya Miss Aul kan ada beberapa refleksi ya Miss ya. Nah, kira-kira menurut Miss Aul em, tindak lanjutnya kira-kira harusnya seperti apa nanti nih untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya mungkin harusnya saya memberikan spill dulu nih ke mereka terkait film. Tanya dulu ke mereka apa sih yang mereka sukai, film apa aja yang sudah mereka tonton. Justru itu yang membantu saya untuk di slide PPT nanti. Ketika saya tanya apakah mereka suka lagu, sebutkan apa, film sebutkan apa, genrenya, setidaknya genrenya dulu deh. Jadi saya bisa memilih poin-poin film yang saya jadikan objek. Oke, berarti dari refleksinya Miss Aul khususnya untuk resensi ini berarti harus tahu nih kesukaan mereka genrenya apa gitu ya, dengan menanyakan ke mereka. Oke. Nah, itu kan beberapa refleksi dan tindak lanjut ke depan dari Miss Aul. Nah, mungkin dari refleksi yang Miss Aul dapatkan itu, nah kira-kira untuk pengembangan ke depannya lagi, kira-kira apa nih yang mau Miss Aul kembangkan lagi lebih, apakah sama atau mau ada pengembangan lebih lanjut khususnya untuk topik yang sama? Adanya pengembangan lebih lanjut sih Miss Desna. Oke, ada pengembangan lebih lanjut. Seperti apa Miss contohnya? Lebih luas lagi memberikan objek. Tadi kan hanya beberapa aja film, terus juga ada lagu juga. Lebih ke tingkatannya. Kita yang lebih mereka kenal dulu, baru nanti dibawa lagi ke yang mungkin non ilmiah, buku kita iniin gitu. Oke, berarti mau yang ke non ilmiah ya Miss ya. Nah, kira-kira tujuannya Miss Aul untuk melakukan pengembangan itu apa kira-kira? Untuk pengembangan itu justru tujuannya mereka tidak fokus kepada objek yang ilmiah, yang karya sastra aja, tapi yang ilmiah juga mereka fokus gitu. Jadi yang non ilmiah, berbagai objek gitu, tidak hanya dengan film, tapi yang buku juga bisa gitu. Untuk diresensikan. Nah, kira-kira menurut Miss Aul kalau misalnya itu nanti dilakukan, ukuran keberhasilannya kira-kira apa nanti? Ukuran keberhasilan dari saya mungkin dari exercise, dari latihan soal atau latihan tanya jawab ketika interaksi. Berarti bisa kelihatan nanti ya dari cara mereka menjawab exercise sama nanti interaksinya berarti. Oke. Menurut Miss Aul kira-kira Miss Aul perlu pendukung apa nih biar bisa terlaksana nih tujuannya? Saya perlu pendukung. Pertama saya dulu untuk menyiapkan penilaian dari apa dulu yang dinilai dari anak-anak, terus dari soal yang saya berikan, penunjang latihan soalnya, dan pemilihan objek yang mereka pilih. Oke, ada 3 ya berarti ya pendukung utama biar tujuan yang mau dilakukan ke depannya bisa tercapai. Menurut Miss Aul kira-kira kapan nih Miss Aul mau mulai gitu? Di pertemuan selanjutnya justru dibenahin dari setelah saya di 12 SS Boy and Girls, saya di kelas selanjutnya justru saya pembenahannya di kelas selanjutnya. Nah, itu kan untuk pengembangan dari sisi konten ya Miss ya. Apakah ada yang lain pengembangan yang mungkin Miss Aul rasa perlu lagi nih gitu? Terkait interaksi sih Miss, karena beberapa juga anak-anak ini kan kadang kalau ini merasa dia tidak dipedulikan dalam kelas, jadi mereka diem aja. Tujuannya interaksi apa nih sebenarnya Miss? Supaya untuk mengecek pemahaman mereka aja, karena kalau saya ngeceknya fokusnya yang angkat tangan aja terus yang aktif, saya agak kurang yang tidak aktif ini gitu lah. Jadi saya susah pemahamannya sampai tingkat mana gitu anak ini. Berarti interaksi penting ya kalau khususnya ketika kita mau ngecek pemahaman. Ukuran keberhasilannya apa Miss kalau kedepannya kan Miss Aul memperbaiki interaksi nih. Kira-kira ukuran keberhasilannya bahwa pengembangan itu berhasil seperti apa? Dari exercise, dari latihan yang saya berikan dan juga proses dialog nanti. Jadi saya tanya masing-masing satu, nanti mereka jawabnya seperti apa dengan jawaban mereka masing-masing secara lisan. Oke, berarti apakah terjadi dialog satu-satu, berarti kan Miss Aul akan menunjuk, ya kan? Kemudian berarti ukuran keberhasilan yang kedua dari hasil exercise-nya. Oke. Pendukungnya apa Miss Aul? Biar berhasil nih. Pendukungnya kira-kira apa nih? Kan tadi Miss bilang interaksi, bla bla. Kira-kira pendukung terbesar biar ini berhasil gimana? Lebih ke saya sih, yang preparekan ininya, mempreparekan pertanyaannya semacam apa yang bisa dijawab oleh anak-anak. Oke.
Kapan Miss Aul mau mulai? Setelah dari kelas ini kan kita ngeliat kan Iya. kekurangan dari kita pembelajarannya di next pertemuan. Oke, di next pertemuan. Berarti walaupun tidak dari kelas yang sama, tapi Miss Aul bisa belajar kayak gitu kan ya. Nah, baik Miss Aul. Ada lagi Miss mungkin kan dari tadi yang pertama kan konten tadi ya. Yang kedua interaksi berarti perlu dikembangkan lagi di kelas. Apakah ada lagi mungkin selain itu? Udah sih Miss. Udah ya. Nah, sekarang kita kan kemarin itu observasi Miss ya. Terus kan saya observasi kemarin berdasarkan poin-poin pengembangan yang Miss Aul bilang pengen coba dipantaukan gitu ya ketika di kelas. Nah, menurut Miss Aul ini tadi sesi kita itu sebenarnya kayak coaching kayak gitu Miss ya. Nah, menurut Miss Aul sekarang gimana nih? Sebentar. Menurut Miss Aul, apa yang Miss Aul rasakan setelah terjadi proses coaching ini kayak gini, Miss? Lebih ke tahu sih sarannya apa, sebenarnya lebih ke pembenahan dari sayanya sebagai guru juga, gimana cara nanti saya setelah di coaching sama Miss Desna dari kelas SS ini, dari SS Boy and Girls ini, di next kelasnya justru saya prepare-nya lebih matang lagi. Oke, berarti bisa lebih siap lagi ya ke depannya kayak gitu ya. Ada yang lain lagi Miss, mungkin refleksi yang lain? Udah Miss. Udah cukup ya. Nah, mungkin demikian Miss ya, apa ya, sesi coaching kita atau pasca observasi nih gitu. Semoga nanti ke depannya Miss Aul bisa prepare lebih oke lagi, walaupun udah amazing banget sih Miss. Maksudnya kan waktu Miss mengajar itu banyak banget memberikan contoh-contoh yang saya aja sebagai observer itu kayak oh ternyata resensi itu nggak cuma harus dari film kayak gitu, ternyata bisa dari karya seni juga kayak gitu. Jadi nanti ke depannya semoga nanti lebih amazing lagi Miss ya. Thank you very much. Thank you Miss Desna. Baik, berikut adalah hasil pasca observasi saya bersama Miss Aul. Terima kasih Miss Aul. Terima kasih Pak Hadi sudah menemani. Mungkin ada feedback dari Pak Hadi untuk saya mungkin. Ibu Miss Aul ya? Iya, Miss Aul. Gimana rasanya setelah mengikuti ini ya? Jadi ini tadi kan kegiatan coaching ya, coaching yang dilakukan oleh Ibu Desna pada pada Miss Aul. Perasaannya gimana? Perasaannya senang banget Pak. Justru saya banyak banget dapat masukan sih sebenarnya. Karena kan proses pembuatan slide PPT, rancangan pembelajaran saya kan berdasarkan menurut pendapat saya aja. Kalau ditambah dengan pendapat orang lain justru itu menambah poin saya untuk lebih baik lagi sebenarnya prepare persiapannya. Oke, ketika di Miss Aul proses ini tadi kan ada yang apa tadi yang ingin dikerjakan. Anda merasa perasaan dilajari atau digurui sama Miss Krishna? Enggak sih, lebih ke masukan aja sih sebenarnya. Lebih ke masukan atau lebih ke pertanyaan? Maksudnya apakah dari keputusan tadi itu apakah merasa dikasih tahu gitu, semacam digurui ya? Tadi kan tadi kedepannya mau area kapan mulainya tadi next pembelajaran ya, yaitu apa tadi yang akan dilakukan? Lebih ke persiapannya. Nah, ketika lebih persiapan itu, apakah Miss Aul sendiri atau Miss Desna yang ngasih tahu? Saya sendiri Pak. Nah, nggak ada perasaan dikasih tahu gitu ya? Oke. Oke. Jadi berdasarkan pengamatan secara umum bahwa prinsip coaching yang pertama tujuan jelas terlihat oleh Miss Aul. Kemudian saya tidak menemukan juga Miss Desna itu menggurui atau memberikan saran atau memberikan nasihat kepada Miss Aul ya. Cuman Miss Desna hanya mendengarkan kemudian memberikan pertanyaan gitu ya. Pertanyaan yang menggali. Kemudian tindak lanjutnya memang dihasilkan oleh Miss Aul sendiri.
Jadi luar biasa, mungkin itu saja refleksi dari saya. Mungkin Ibu Desna sendiri ketika melakukan coaching ini, adakah sesuatu yang mungkin Ibu Desna temukan atau rasakan, atau area yang sudah bagus di kegiatan coaching ini, kemudian area yang perlu diperbaiki? Kalau dari saya yang pertama, hal yang di luar dugaan adalah karena rekan sejawat saya ini kan tidak satu mapel, jadi justru menambah pengetahuan ketika melakukan sebelum berobservasi. Nah kemudian ketika observasi lebih kaget lagi, oh ternyata kayak gitu nih teks resensi kayak gitu. Jadi mungkin dari sayanya sendiri sih dengan melakukan hal seperti ini dan melakukan coaching lebih banyak bertanya dan mendengarkan, jadinya saya juga belajar hal baru kayak gitu. Kalau misalnya cenderungnya menggurui kayak gitu atau pengen ngasih tahu begitu aja, belum tentu itu terbaik buat orang lain. Nah itu sih, dan untuk kedepannya mungkin senangnya saya juga bisa di coaching sama orang nih. Nah mungkin nanti Miss Aul coaching saya juga kayak gitu. Jadi ada apa ya, bergantian. Jadi mungkin bisa dapat sudut pandang juga dari orang lain dengan melalui pertanyaan. Apakah misalnya apakah tujuan itu sudah bagus atau belum? Nah itu kan kadang-kadang bisa membuat saya mikir kembali, ya juga sih udah bagus atau belum ya kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke reflektif kalau coaching ke si coachingnya. Ketika ditanya tuh jadi kayak mikir, ya juga ya gitu. Nah jadi benar-benar lebih ke reflektif, dan saya merasa ketika menjadi coach itu memang harus mempunyai kesabaran penuh, maksudnya untuk mendengarkan dan mungkin berusaha untuk menggali pertanyaan apa nih yang sebenarnya orang ini mungkin tahu nih yang lebih bagus lagi daripada ini. Cuman kan nggak boleh ngasih saran nih atau ngasih masukan yang menurut kita. Jadi mencoba membuat pertanyaannya itu yang sangat menantang. Nah mungkin itu sih Pak Hadi yang sejauh ini saya alamin. Ya, terus sekali ya. Jadi bahwa ketika kita jadi coach tidak boleh asumsi ya, tidak boleh asosiasi. Artinya tidak boleh asumsi kita berprasangka kepada coach kita itu, kemudian asosiasi tidak sama sekali, tidak boleh menyamakan kejadian yang terjadi dengan yang kita alami ya. Ya. Dan betul sekali memang bahwa dengan coach itu saya juga seperti itu, ketika bahwa pengajar praktek itu sebenarnya praktek khusus kan. Ketika kita pendampingan, setiap kali saya datang ke JGP pasti ada ide-ide baru dari yang saya dapat dari JGP. Nah itu untungnya jadi coach ya. Oh iya. Iya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih Pak Hadi untuk masukan dan juga beberapa insight baru buat saya. Mungkin demikian untuk sesi pasca observasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.